hari Senin semuanya, kita mengawali minggu ini seperti biasanya. Saya Kak Rose menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Dan ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana, dan tentunya sudah hadir juga beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Ya, tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai, yang update sekali yang mengagetkan, banyak menuai komentar-komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Nah, berita ini tentunya asalnya pasti kabar dari dunia nyata yang diberitakan melalui dunia maya, yaitu dari postingannya Shanti, ibundanya Sabda Aesa. Sabda ini adalah putra dari almarhum Sis NS dan Shanti. Dan kemarin sempat ramai diperbincangkan karena sempat menjalin hubungan dengan Wulan Guritno, di mana beda usianya cukup jauh ya. Sabda usia 26 gitu ya pada saat itu, Wulannya usia berapa? 43. Jadi ada beda usia berapa tahun sih? Oh, sekitar 15, 14, 13 tahunan gitulah ya. Dan sempat ramai juga ketika tahun 2002 kan mereka jadian tuh, dikabarkan dekat. 2003-nya berpisah, tapi kemudian awal 2024 ada gugatan, Wulan Guritno menggugat Sabda Aesa terkait dengan ada sejumlah nilai apa gitu, uang talangan pembangunan rumah dan lain sebagainya. Lalu kemudian cerita bergulir, Sabda kemudian diwawancara di berbagai podcast, di beberapa podcast dia cerita dia mencoba hijrah, terus ada sakit di perutnya juga yang membuat dia kemudian dia harus merubah gaya hidupnya, tidak lagi minum minuman keras, sehingga itu menimbulkan kesadaran baru. Lalu apa kabar terbarunya? Ya, ini dari Bunda Sabda itu, kita kan udah lama nggak dengar kabarnya, tiba-tiba diposting gitu ya, bahwa alhamdulillah Allah mempertemukan Sabda dengan jodohnya di Yordania. Insya Allah semoga samawa dan Bunda selalu mendoakan yang terbaik, love you gitu. Ini nggak lama nggak kedengar kabarnya, tiba-tiba ada di Yordan dan menikah dengan, aku nggak tahu dia menikahnya dengan jodohnya di Yordania, tapi nggak jelas apakah orang Yordan atau orang Indonesia yang tinggal di Jordan gitu ya. Nah ini kalau kita lihat juga ibunya di postingan Instagramnya ya, dari sejak pertengahan Oktober kemarin itu sudah bertolak ke Jordan. Terus sempat jalan-jalan juga di Petra gitu ya, ditemenin sama Sabda. Tapi kita nggak melihat ada cewek siapa di situ. Kabarnya karena ini memang melalui proses ta'aruf ya. Komentar netizen coba kita baca. Kirain masih sama Mbak Wulan Guritno, lah kan udah putus dari kemarin, itu dari tahun 2023 ya. Yang berikutnya, lengah sedikit Sabda jadi Habibi. Nah, bajunya gitu ya. Yang berikut, dari tadi nggak nemu foto istrinya padahal kepo. Lanjut, inilah kalau move on melibatkan Allah, Allahumma barik. Yang berikutnya, nurut sama orang tua insya Allah selamat dunia dan akhirat. Yang berikutnya ada lagi, semoga disegerakan buat Wulan Guritno menemukan hijrahnya. Yang berikutnya, udah ya gitu ya. Nah ini terkait hijrah ya, ini kita cuplik juga beberapa wawancaranya tentang perjalanan dan kesadaran Sabda gitu. Bahkan dia katanya juga dari dulu pengen nikah muda, tapi mentalnya belum siap. Tapi kan kalau umur 28, sekarang dia umur 28, itu sih nggak muda sih. Sudah pas lah, sudah cukup ya kan. Kayaknya ada artikel juga dari Detik, ya Detik sempat wawancarai Shanti, ibunda Sabda gitu ya, dari keterangannya Sabda itu aku nggak tahu kapan dia, mungkin tahun ini dia melaksanakan ibadah umroh, tapi kemudian memutuskan untuk menetap di Madinah. Kenapa kemarin kita nggak cari Sabda waktu kita di Madinah? Iya ya kan kita bisa tanya perjalanan hijrahnya, ya kan. Nah tapi kita lihat lagi nih seperti apa sih terakhir ya ketika Sabda diwawancara mengenai hijrahnya. Yang berikut ini kita lihat. Are you doing? Masya Allah ya. Dari keterangan itu kan ya cukup dari pengalamannya Sabda lah kita bisa ambil hal baiknya, bahwa apa yang kita konsumsi itu mempengaruhi juga perasaan kita, pikiran kita, ya kan, kedekatan kita gitu. Kenapa? Ya itu kan kalau hatinya kacau ya otomatis kita juga nggak tenang ya. Oke, komentar netizen dari podcast itu kita baca beberapa di antaranya. Lagian bisa-bisanya Sabda sama Jendes kemarin, ya nggak apa-apa juga sih. Ya emang ada masalah apa? Kan? Iya, apa? Yang berikutnya. Dia trauma sama si Mbak Wulan itu mungkin, terus buat ketenangan dirinya dia hijrah, semoga istiqomah deh Mas. Padahal udah dijelaskan gitu. Hijrahnya karena ada banyak gitu satu dan lain hal. Yang berikutnya. Wulan Guritno bikin trauma ya sampai tiba-tiba tobat kayak gitu. Ini pasti nggak nonton podcastnya. Lanjut komentarnya. Keluar dari lingkungan yang toksik, semoga hijrah membawa kebaikan. Gitu ya. Ini mungkin doa orang tuanya, doa ibunya juga ya. Ini kan yang terbaik buat anaknya.
Ya, kita ucapkan selamat buat Sabda atas pernikahannya, mudah-mudahan sakinah mawaddah warohmah. Yang berikutnya, ini juga nih, satu sosok yang, aduh kita dari lama banget wawancara, kenal. Kemudian sempat juga menjalani masa apa itu istilahnya, masalah konsekuensi karena beberapa kasus yang dihadapinya. Kemarin baru saja mendapatkan pengurangan hukuman dan sudah bisa menghirup udara bebas. Ada Medina yang didampingi oleh dua temannya, Richard Ricardo dan juga Iqbal Cello. Berikut ini kita lihat profilnya. Medina Zain, pengusaha sekaligus selebgram kelahiran 1992 yang memiliki klinik kecantikan dan berteman dengan sejumlah artis seperti Raffi Ahmad, Citra Kirana, dan Zaskia Sungkar ini divonis 2 tahun penjara setelah dilaporkan Uci Flaudea atas kasus penjualan tas palsu senilai 1,4 miliar dan kasus pencemaran nama baik oleh Marisha Icha. Pada 24 Oktober kemarin, Medina dinyatakan bebas setelah menjalani hukuman selama 2,5 tahun dan mengaku tidak memiliki apa-apa hingga meminjam handphone temannya serta hanya memiliki uang 300.000. Medina juga berencana ziarah ke makam sang ayah yang meninggal dunia pada 2023 lalu akibat stroke dan pendarahan otak. Medina yang memiliki anak dari pernikahan sebelumnya ini menikah dengan Lukman Azhari pada 2017 dan dikaruniai seorang putra. Namun pada April 2022 saat Medina sedang dipenjara, ia sempat menggugat cerai sang suami karena dugaan perselingkuhan dengan temannya. Seperti apa kisah perjuangan Medina selama berada di penjara? Dan bagaimana status pernikahannya dengan Lukman Azhari? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Medina dan juga didamping oleh Richard Ricardo dan juga Iqbal Cello. Ini aku udah pernah ketemu nih semuanya. Karena sehat ya. Alhamdulillah. Gimana Medina? Udah kemana aja kamu setelah kemarin bebas? Sudah terpenuhi? Pengen tidur di kasur. Kan kemarin pas keluar dari lapas kan aku minta Iqbal Ke minimarket? Ke minimarket sama ke ATM. ATM. Terus? Pengen ngerasain AC sama nggak dengerin suara uang deret. Unik ya. Udah kesampaian? Udah kesampaian. Terus habis itu? Walaupun bukan uang aku. Iya, pokoknya deret aja bunyinya ya. Terus apa? Kamu pengen tidur di kasur? Empuk? Udah, alhamdulillah ada teman katanya istirahat dulu di sini gitu ya, di satu tempat istirahat di kasur, tidur, menikmati hari, bengong, nonton Netflix gitu-gitu. Kan kamu kan dulu punya klinik kecantikan. Iya. Udah melakukan perawatan kecantikan yang Belum. Lagi buluk banget ini, malu tau. Tapi ada rencana juga begitu? Punya klinik lagi. Iya, atau perawatan kecantikan dulu lah. Perawat kecantikan ada beberapa yang nawarin, tapi belum sempet ya Beb. Itu dulu yang sederhana dulu yang dilakukan ya. Oke, ini ada artikelnya, bebas dari penjara Medina sudah tidak punya apa-apa. Jadi kamu cerita mau tidur di kasur, ya kan kamu dulu punya rumah, ada kasurnya gitu. Kemana itu semua? Jadi sebenarnya waktu itu kan, ini flashback ya, waktu aku ditangkap, itu kan ditangkapnya di rumah. Dan kayak kalau balik lagi ke sana kayak banyak memori yang bakal trigger lagi. Iya, merinding nih aku ngomongnya. Trauma gitu. Jadi tuh kayaknya mau dulu menjauhi tempat-tempat yang membuat aku trauma. Apa sih yang kamu rasakan pada saat itu yang sampai saat ini kamu masih trauma? Karena kan waktu aku ditangkap tuh di depan anak aku masih kecil ya kan. Jadi polisinya datang, anak aku masih kecil, nangis-nangis pas aku dibawa di rumah itu. Dan kalau misalkan aku balik lagi ke rumah itu akan menjadi suatu trauma besar buat aku dan keluarga. Jadi sebisa mungkin setelah bebas ini, walaupun ya udah ibarat kata Kak Ros, aku tuh kayak lagi dihisap di dunia sama Allah ya. Kayak mungkin dulu kan Kak Ros tiap aku launching klinik segala macam kan tahu udah dari awal banget gimana perjuangan aku membesarkan perusahaan aku. Aku ngomong kayaknya aku ini sekarang kayak menjadi di dalam waktu aku muhasabah diri ya. Aku tuh kayak menjadi orang tua yang gagal karena tidak melihat perkembangan anak, satu. Kedua, aku menjadi CEO yang gagal, tidak mempertahankan perusahaan aku. Ketiga, aku tidak bisa membatasi diri dan terlalu berambisi, terlalu besar ingin menjadi menjadi orang yang sempurna, tapi sebenarnya bukan itu tujuan hidup kan sebenarnya.
Jadi apa? Medina ke depan, kamu melihat Medina ke depan akan berusaha ke arah Medina yang seperti apa? Satu, aku pengen mengembalikan waktu waktu, terus juga ingin mengembalikan semua kekecewaan keluarga, terutama anak-anak aku, ibu aku, teman-teman, sahabat semua yang pernah aku kecewakan. Oke. Nah, yang berikut nih coba kita lihat ya. Ini kan kemarin di bulan Februari sempat ada kabar kamu menggugat cerai gitu ya. Dan ini kan anak kamu juga sama bapaknya. Gitu. Iya, sama papanya. Kemarin juga nggak datang jemput. Enggak. Kalau boleh tahu gitu. Ini kan udah ada gugatan, tapi kan kelanjutannya kita belum dengar kabarnya. Iya. Seperti apa? Sebenarnya pas namanya di dalam kan pressure-nya tuh banyak banget ya Kak. Mau kayak ada kabar sedikit apa langsung menggebu-gebu gitu, kayak panas gitu bawaannya. Karena kan di dalam kita tinggal dengan 300 orang WBP dan 100 orang petugas yang harus selalu kita mengerti setiap hari. Dan nggak tahu harus percaya sama siapa di dalam gitu ya kan. Ketika ada masalah dengan keluarga di luar kan hanya bisa by phone, walaupun kunjungan kan hanya bisa sebentar banget ya. Dan mungkin waktu itu aku lagi emosi banget, juga Lukman lagi emosi banget. Sekarang kita lagi di posisi sama-sama ingin ingin introspeksi diri, mau dibawa kemana arahnya pernikahan yang sudah 7 tahun ini. Kalau misalkan dibilang mau cerai, ya siapa yang mau cerai untuk kedua kali ya? Lukman ayah yang baik kok. Dia selalu membawa Syafi ke lapas. Syafi kan waktu aku ditangkap kan usianya 2 tahun setengah. Harusnya tuh umur segitu kan kalau misalkan mamanya ditahan selama itu mungkin bisa Pak ya. Apalagi kan di sana video call susah ya, nggak bisa megang handphone. Tapi dia sayang banget sama aku, tiap kunjungan tuh kayak bunda pulang kapan kok lama banget. Masih inget aku tuh bundanya gitu. Dan Lukman selalu kayak ngasih tahu, mungkin Lukman sayang banget gitu kan, anak pertama kan Syafi. Yang banget sama Syafi. Sampai mungkin waktunya terkuras untuk ngurusi anak, tidak percaya kepada siapapun sampai antar jemput sekolah gitu kan. Aku dengar cerita dari ada orang di rumah. Sampai apapun yang dedinya misalkan ada kerjaan, dia tuh kayak ngintil kemana-mana, gak mau ditinggalin, kayak ada trauma ditinggalkan oleh orang tua. Aku udah gagal di pernikahan pertama. Anakku yang pertama kan SMP ya. Dia tuh trauma karena pas dulu masih SD pas kelas 6 tuh diliatin aku pakai rompi orange gitu, dikirimin sama temennya di grup. Sampai aku tuh 1 tahun gak mau dijenguk sama Radit. Karena tuh gak siap gitu. Tapi kalau Syafi kan masih belum terlalu ngerti. Tapi ketika Syafi sering Lukman bawa ke lapas, walaupun hubungan aku sama Lukman tidak baik-baik saja, membatasi diri lah untuk ngobrol hal-hal yang bisa membuat ribut gitu ya. Tapi Lukman baik gitu. Dia ngomong, gue pengen Syafi tahu lu ibunya gitu. Gue pengen Syafi tahu, lu tahu perkembangannya Syafi itu, Matt. Dan kalau dibilang mau cerai gak mau, tapi hidup itu pilihan gitu. Apa yang membuat kita bahagia lakukan, apa yang membuat kita menderita atau membuat kita sakit ditinggalkan. Selama di dalam penjara banyak banget pelajaran yang aku dapat. Apalagi teman-teman aku banyak banget yang lebih susah dari aku di dalam kan ya. Sekamar berbelas-belas orang, tidur di atas matras. Tidak diperlakukan spesial aku di dalam, sama. Jadi tuh aku tuh merasa setiap hari ya, walaupun setiap ke masjid, setiap sholat gitu ya, aku selalu berdoanya
semoga aku tuh kan orang bilang kan kasus aku banyak gitu ya, banyak laporan apa segala macam gitu ya. Ketika MD Glowing bangkrut, tuh kayak banyak yang ngelaporin ini itu segala macam. Tapi aku selalu berdoa setiap sholat Kak Ros, kayak kenapa ya gitu ya, ya Allah, aku bukan orang baik, aku bukan orang sempurna, maksudnya bukan orang sempurna. Tapi aku juga kayaknya bukan orang yang jahat banget gitu. Aku juga pernah melakukan sesuatu kebaikan. Tapi kenapa kok ketika aku ingin berubah, cobaannya begini banget. Aku yakin, aku juga aku nggak percaya bisa kuat 2,5 tahun di dalam situ. Aku yakin kok orang sebulan 2 bulan kayak nggak kuat di dalam situ. Ada yang percobaan bunuh diri. Tapi kamu Aku bisa lihat lewati. sendiri ada yang meninggal karena sakit. Banyak aku ngelihat sendiri depan kepala sendiri. Dulu aku punya korpe itu kalau di sana tuh kayak orang yang nyuciin gitu ya, beres-beresin. Aku ngelihat dia meninggal ketika sholat. Dan pada saat ada namanya inisial aja ya, inisialnya F. Dia meninggal waktu dulu aku masih di rutan, meninggal ketika sholat. Itu lagi tutup keong, kalau tutup keong tuh orang dimasukin ke dalam kamar. Dia meninggal lagi tahiyat akhir. Dari situ aku kayak, aku harus berubah nih, nggak bisa gitu. Udah banyak nyakitin orang, udah banyak zolimin orang mungkin, walaupun aku selalu kayak, gue pernah baik sama dia, kok dia jahat sama gue gitu-gitu. Pasti ada ya namanya manusiawi ya. Tapi aku nggak pernah ada rasa dendam sama orang yang bahasanya mesantrenin aku gitu. Di situ 2,5 tahun. Oke, nih kita mau tunjukin Panjang foto. banget ya. Jadi nangis semua terus sedih. Lihat fotonya berikut ini gitu ya. Ini ada Mbak Uci. Yes. Apa kalau kamu melihat sosok ini gitu, apa yang berkesan di hati kamu apa? Kak Uci baik. Aku gini. Kak Uci waktu itu tiba-tiba sebelum Kak Ros Datang. thank you. Kak Ros udah sempat nengokin aku ke lapas, itu tuh kayak kaget banget. Oh my God, Kak Ros nengokin aku. Thank you so much. Itu kali keberapa Kak Uci datang? Kak Uci datang, itu pertama kali tuh tiba-tiba orang register suruh aku tanda tangan. Ada yang mau ketemu namanya Uci. Aduh, mau ada apa lagi gitu kan, dan namanya trauma ya. Mau diterima nggak gitu. Aku tanya sama teman-teman dekat aku, petugas-petugas yang dekat sama aku, gimana? Terima Matt gitu. Ketemuin. Dia datang meluk aku, nangis ingin mencabut laporan. Tapi kan udah nggak bisa. Aku sudah menjalani 2 tahun lebih. Aku bilang, Kak Uci, aku baik-baik aja di sini. Ibu-ibu petugasnya semua baik, teman-temannya baik. Aku juga bisa lebih dekat sama Sama Tuhan. Tuhan ya di dalam. Walaupun sholat juga masih kadang suka telat-telat karena di sana kegiatan juga banyak. Tapi aku, alhamdulillah, ibadah aku lebih, Masya Allah di sana. Banyak berubah dia Kak Ros. Oke, ini kita tanya sama teman-temannya nih. Kalian seberapa sering juga sih mengunjungi Medina? Kalau aku sering banget ya. Lebih sering ke Iqbal sih. Aku sering banget, kayak sebulan tuh bisa 2 kali, 3 kali. Itu tuh nggak hanya kunjungan doang, nggak hanya kunjungan. Jadi tuh kadang aku tuh ngisi acara menghibur semua warga di sana gitu loh. Bener-bener Padahal dia asik banget. bukan penyanyi. Seru-seruan aja sampai geletak-geletak. Banyak di dalam. Sampai geletak-geletak gitu loh. Kalau Iqbal kan memang sama Medi kan memang lebih ke yang intimate ya Kak Ros ya. Kalau sama aku kan memang kita sama kenal dari tahun 2010 ya, udah 14 tahun kita kenal Medi. Kalau aku tuh kayak, Beb aku butuh ini, aku usahakan di luar. Beb urusin ini, ya aku lebih mengurus kepentingan dia yang di luar Kak Ros gitu. Terutama kayak Syafi juga. Kalau aku tuh tahu dari dia belum punya klinik. Dari dia belum punya klinik, dari dia masih jualan. Dari Medina yang door to door, beli dong ini skincare gue gitu. Pakai motor Mio. Sampai dia di atas, sampai Sampai dia dia di atas, sampai dia di bawah lagi. Kan waktu itu sempat kan aku pernah cerita, aku udah gak mau lagi hubungan lagi sama Medina dan apa lain sebagainya, dan aku pun
waktu itu ketika dia lagi ada ya lagi sekolah gitu, dan aku pun ternyata aku ditegur juga, aku dapat sakit. Di situ nggak tahu siapa yang ngehubungi Medina, tiba-tiba kan aku udah nggak mau lagi berhubungan sama Medina gitu loh. Tiba-tiba dia tulis kertas yang benar-benar so sweet banget, dan di situ nangis, dan aku langsung datang ke lapas dan aku langsung pelukan sama dia. Langsung kayak dari situ aja kayak tiap bulan kadang 2 sering kali. banget. Pokoknya kayak ada pejabat di sana yang sayang banget sama dia. Datang lagi dong, datang lagi datang dong. lagi, datang Nggak, Gitu. udah ngelamar aja tuh lu di sana Ibu Ari. kerja. Apa-apa? Ibu Ari, Ibu Ibu Ari. Ari. Ibu Ari, Ibu Ningsih. Oh iya, aku ingat banget. Iqbal pernah kita undang juga. Kamu Iya. ikut terseret kasus tas itu. Iya kan, iya benar kan, keseret ya. Mafia ya. Iya, makanya kan niatnya baik gitu kan. Makanya dari situ niatnya baik, tiba-tiba kok jadi keseret-seret, jadi ke bawah, terus jadinya kesal juga kayak ini. Jadi udah aku udah nggak mau berhubungan sama Medina, nggak mau gimana. Tapi ya namanya manusia ya, kita harus saling memaafkan gitu lah. Dari situ ya udah sih. Sekarang aku lebih lebih nge-protect Medina lagi supaya lebih baik lagi, dan lebih ke depannya dia menjadi sukses kembali lah. Amin, amin ya Allah. Jadi persahabatan kalian diuji ya. Iya, diuji juga. benar. Lu sih harus benar-benar dia kayak Medi di dalam dapat ujian, ayahandanya juga nggak ada. Aku pun yang di luar juga sama banyak ujian. Papaku juga nggak ada juga. Iqbal sakit, jadi kami tuh nggak kayak ngerasa ujian hidup kami itu beda-beda ya. Beda-beda. Jadi ujian hidup tuh beda-beda, dan belajar dari Medi kayaknya Bal kita juga harus lebih mendekatkan diri lagi kepada betul. kepada Allah gitu maksudnya. Karena ujiannya tuh benar-benar ditegurnya satu-satu Kak Ros. Jadi kayak Medi di dalam harus kuat, kita juga harus kuat, tapi kita harus menguatkan dia juga gitu. Iya. Jadi saling menguatkan. Dia tuh ketika dia mau ngirim surat ke aku tuh, itu dia tahu bahwa aku masuk ICU. Teman yang baik. Iya baik banget Medi mah parah. Baik banget, luar biasa. Berikut ini ada juga satu sosok juga yang kita melihat menjalani perubahan juga dalam kehidupannya setelah diterpa badai gitu ya. Seperti apa kisahnya? Setelah yang berikut ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.